Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, di kesempatan malam hari ini, yang merupakan malam ketiga di bulan Ramadan ini, kita masih senantiasa dalam ma'unahnya, kita masih senantiasa dalam lindungannya, yang mudah-mudahan Allah tidak segan-segan memberikan anugerah buat kita semua. Amin. Salawat teriring salam senantiasa kita agungkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah panutan kita yang mudah-mudahan fi yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapat syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Asatid yang kami hormati, anak-anakku santriwan Pondok Pesantren Modern As-Sa'adah yang dirahmati Allah, yang sudah tampak semakin hari semakin ceria wajahnya, karena barangkali Lebaran tinggal 28 hari lagi. Jadi alhamdulillah Lebaran kita tinggal 28 hari lagi. Perpulangan kita tinggal 13 hari lagi. Jadi terasa cepat banget waktu ini gitu ya. Tanpa terasa, sudah 2 hari kita lalui perjalanan puasa Ramadan ini. Padahal dalam bulan Ramadan ini dikategorikan bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, dan bulan penuh makfirah. Bisa jadi 10 hari pertama dikategorikan bulan penuh berkah. Dari mana keberkahan-keberkahan itu? Apakah keberkahan itu sudah ada dalam diri kita? Ternyata keberkahan itu telah datang pada diri kita. Salah satunya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Para santriwan yang insya Allah dirahmati Allah, kita flashback bagaimana Rasulullah dan para sahabat melaksanakan bulan yang penuh dengan berkah, rahmah, dan makfirah ini. Ada 5 amalan yang paling digemarin beliau di saat bulan Ramadan. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, tilawah Quran atau membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus dibaca? Memang Al-Quran nggak pernah dibaca. Anak-anakku rahimakumullah, ya. Memang kalau dalam keseharian kita membaca Al-Quran, pahala 1 huruf Al-Quran adalah 1 kebaikan. Namun ketika bulan Ramadan ini, pahala 1 huruf adalah sama halnya dengan 10 kebaikan. Ya. Makanya wajar kalau para sahabat dulu dan juga Rasulullah betul-betul fokus dalam 1 bulan itu untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Muslim dijelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamah safi'an li ashabik. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innama yaumal qiyamati safi'an li ashabik. Rawahu Muslim. Ya. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu di yaumil akhir nanti akan menjadi syafaat kita. Ya. Pentingnya syafaat di yaumil akhir, hingga suatu ketika nanti di yaumil akhir, Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita.
Bagi siapa? Li ashabik. Li ashabik berarti para kaum dan juga umat Muhammad yang gemar melaksanakan membaca Al-Quran. Para hadirin rahimakumullah, Al-Quran yang begitu simpel, begitu tipis, hanya dengan 114 surah, kemudian kurang lebih 1.027.000 ayat. Ya. Ini luar biasa dan banyak dilaksanakan dulu di zaman Rasulullah dan juga para sahabat, bisa dalam satu malam itu 2 kali hatam. Ya. 2 kali hatam dalam satu malam. Mungkin nggak kita seperti itu? Ada nggak kira-kira di Indonesia yang dalam satu malam bisa menghatamkan Quran? Nah, di pondok-pondok pesantren banyak yang dalam satu malam ketika melaksanakan sholat tarawih bisa melesaikan 30 juz. Salah satunya di pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Ya. Ini luar biasa. Sholat tarawih yang 23 rakaat itu dilaksanakan kurang lebih 8 jam. Kebayang nggak 8 jam itu kayak apa gitu ya. Kita 80 menit aja rasanya kayak apa gitu ya. Jadi 1 jam aja kita rasanya seperti apa. Ini 8 jam dilakukan dalam satu malam. Sehingga dalam satu rakaat itu dibaca antara 1 hingga 1,5 juz. Masya Allah. Kebayang? Kok kuat mereka? Ini di Indonesia. Dan banyak pesantren-pesantren lain ya yang melaksanakan dalam satu malam bisa menghatamkan Al-Quran. Ya. Termasuk di pesantrennya Ustadz kita, Ustadz Muhibat, ya, Al-Munawir, itu juga sama. Dan masih banyak pesantren-pesantren yang lain yang mampu menyelesaikan 1 kali hatam dalam satu malam. Pertanyaannya, kita dalam 1 rakaat 20 menit aja kaki sudah goyang-goyang gitu. Ayo. Ya enggak? Ya. Iya, ya. 20 menit aja udah kerasa gitu, dalam hati mengkel gitu ya, jengkel ini. Ini tak puji ini sok khusyuk aja ini. Nah, ini Kak Nadib ini sok fasih aja lah. Mungkin dalam hati muncul seperti itu, ya. Padahal justru ini adalah event untuk fastabikul khairat, ya. Bulan yang saatnya untuk fastabikul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak-anakku rahimakumullah, di malam Ramadan itu menjadi malam yang sangat istimewa. Dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril itu setiap Ramadan, setiap malam Ramadan turun ke bumi dan bertemu dengan Rasulullah dan tadarus bareng dengan Rasulullah. Masya Allah. Saya nggak kebayang gitu kalau kita ketika tadarus dihadiri oleh malaikat gitu ya. Kok malaikat gitu ya? Yang hadirin teman kita yang sudah lama nggak ketemu, yang kebetulan hafid Quran, itu aja sudah luar biasa bahagianya. Apalagi malaikat. Anak-anakku rahimakumullah, kita coba lihat bagaimana sahabat Rasul dulu memanfaatkan tilawatul Quran dalam satu malam. Seperti halnya sahabat Utsman bin Affan. Beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali witir. Ya. Jadi dalam witirnya pun sudah bisa hatam 1 kali. Gitu. Kita nggak kebayang gitu, kayak apa gitu ya. Apakah witirnya mungkin 5 rakaat, atau mungkin 3 rakaat, atau mungkin 7 rakaat, atau mungkin 9 rakaat, atau jangan-jangan 1 rakaat gitu. Ya. Karena witir ini ganjil gitu. Dibaca bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz gitu. Kemudian juga ada Abdullah bin Zubair bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Ya. Ini saudaranya Zubair juga, Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu bisa menghatamkan Quran dalam 2 rakaat. Ini rakaatnya seperti apa? Dalam 1 rakaat itu seperti apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cuman inilah realitanya. Mungkin bagi para hafid hal-hal seperti ini sudah menjadi yang lumrah, ya. Karena kalau hafid Quran
Beda dengan kita, baca 5 lembar aja sudah terasa berat banget kalau nggak dibiasakan gitu. Apalagi 1 juz yang sesungguhnya dalam setengah jam juga tuntas gitu. Apalagi 2 juz yang dalam 1 jam dibaca. Apalagi 3 juz, apalagi 4 juz, 5 juz, dan lain sebagainya. Bahkan ada salah satu sahabat yang bisa menghatamkan Al-Quran, yaitu Mansur bin Zadzan, ya, radhiyallahu anhu, 1 kali hatam dalam sholat duha beliau di bulan Ramadan. Ini sholat duhanya seperti apa gitu ya. Tidak hanya itu, beliau juga mampu menghatamkan Quran antara sholat zuhur dengan sholat asar. Masya Allah wa tabarakallah. Ya. Kira-kira berapa lama sholat duhanya? Kira-kira berapa lama waktu antara zuhur dengan asar hingga mampu untuk menghatamkan Al-Quran? Para hadirin rahimakumullah, hal yang menarik di sini barangkali yang perlu diingat bahwasanya 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Sehingga semakin banyak kita membaca Al-Quran, berarti semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, selain tilawatul Quran, amalan yang paling digemari Rasulullah adalah bersedekah. Hingga dalam sebuah hadis dijelaskan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, ya. Ajwadan nas, ajwad itu orang yang paling dermawan banget. Ada apa-apa dikasihkan, punya kurma 3, yang 2 dikasihkan, punya kurma 5, yang 3 dikasihkan, seperti itu. Nah ini kadang-kadang kita rada unik ketika sedang berbuka puasa gitu. Ada yang nyumput di pinggiran gitu, khawatir diminta sama temennya. Ya. Ada yang sengaja rada ditutup-tutupin kuehnya biar nggak kelihatan sama temennya. Padahal justru di bulan ini, bulan yang penuh berkah ini, Rasulullah sendiri menjadi seseorang yang paling dermawan. Bahkan di bulan Ramadan, kedermawanan beliau itu luar biasa. Ya. Jadi ketika di keseharian beliau adalah termasuk orang yang paling dermawan, di bulan Ramadan beliau lebih dermawan daripada itu lagi. Para hadirin rahimakumullah, lantas apa yang bisa kita lakukan kalau Rasulullah aja bisa seperti itu? Apakah Rasulullah kehidupannya sangat berlebihan waktu itu? Apakah Rasulullah hidupnya sangat berkecukupan? Apakah Rasulullah di saat itu hidupnya sangat kaya raya? Dalam kisah tidak ada yang menunjukkan beliau adalah merupakan hamba Allah yang paling boros, nggak pernah ada. Ya. Tetapi kedermawanan beliau begitu luar biasa. Dan yang ketiga, amalan yang paling digemari Rasulullah adalah salah satunya memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Ini sederhana, ya. Kita punya cireng 2, 1 buat teman kita. Ya. Punya bakwan 3, yang 1 buat kita, yang 2 punya teman kita yang kebetulan ada di depan kita. Ya. Punya apa lagi ya? Otok-otok, otak-otak, ya. Atau apalagi kue-kue yang di kantin itu, ya. Oh, takoyaki. Oh. Ada apa lagi? Buras, ada buras. Ketika diberikan kepada yang lain, terutama saudara kita yang sedang melaksanakan puasa seperti ini, di saat berbuka, itu pahala yang kita berikan atau pahala yang diberikan kepada kita, itu sama halnya dengan seseorang yang sedang melakukan puasa tersebut. Lantas, apakah yang puasa tadi pahalanya juga diambil untuk kita? Tidak sama sekali. Tidak ada pengurangan pahala sama sekali. Ya. Makanya ini barangkali pelajaran yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ini terkadang kita mau sedekah aja mikir gitu ya. Bahkan ketika zakat dikumpulkan di sini yang nanti juga akan diberikan buat masyarakat, dipertimbangkan banget, ya.
kan harga beras di sana sekian, di sini sekian, jauh amat. Padahal ketika kita ikhlas dan tulus dengan itu semua, akan menjadi jariah kita yang berlipat ganda. Para hadirin rahimakumullah, kemudian yang menarik lagi di bulan Ramadan ini, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak sama sekali di saat bulan Ramadan. Siapa itu? Febri. Oh. Kenapa harus Febri? Kenapa harus nyebut Zakwan? Ya. Kenapa harus nyebut Rio? Ya. Yang pertama adalah orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Ini event yang baik buat kita untuk berdoa. Ya. Makanya wajar jika dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi bisa jadi dosa-dosa kita yang berlimpah saat ini, yang tanpa kita sadari saat ini akan dihapus oleh Allah SWT atau diampuni oleh Allah SWT dengan cara-cara kita melaksanakan berdoa. Karena qoma tadi tidak identik hanya melakukan amalan-amalan sholat saja, tetapi juga doa kita, tolawah kita, seperti itu. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Terus yang kedua siapa? Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Saya nggak tahu pemimpin yang adil itu yang seperti apa gitu. Ya, wallahu alam bisawab. Kemudian yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Anak-anakku rahimakumullah, kira-kira ada nggak di antara santri ini yang selalu dibully? Ada nggak? Ada. Ada ya yang merasa dianiaya sama teman. Ya. Punya apa-apa nggak dihargai. Punya apa-apa dikucilkan. Kok merasa direndahkan. Ini kesempatan untuk banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Tetapi doanya harus doa yang baik-baik. Jangan doanya yang buruk-buruk. Oh, ini Zakwan ini suka menghina saya ini. Mudah-mudahan ya Allah Zakwan nanti ketika diterima di Undip belajarnya susah ya Allah. Ini nggak baik. Ya. Doakan yang terbaik gitu ya. Karena doa yang baik itu akan kembali pada diri kita. Makanya seharusnya kita berdoa dengan yang baik. Para hadirin rahimakumullah, karena agendanya malam ini hanya sebuah kultum, kuliah 7 menit, barangkali sudah lebih dari 7 menit apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan tadi menjadi motivasi buat kita, ya, menjadi support buat kita, menjadi sugesti buat kita untuk meningkatkan ibadah dan juga amalan-amalan kebajikan di bulan Ramadan ini. Ya. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini hingga setelah bulan Ramadan ini betul-betul menjadi hamba Allah yang paling muttaqin. La'allakum tattaqun. Itu saja, jika ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.